Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, seluruh ummahat ya yang tergabung di Darul Izzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan semoga seluruh ummahat di Darul Izzah yang hadir pada hari ini dengan niat thalabul ilm, bersilaturahmi, semoga semuanya dimudahkan ya, diberikan taufik dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga seluruh pengurus Bina'u Al-Ummah ya, yang hadir dari Pak Santoso, Pak Hilman ya, Pak Imam, juga dari kru Albina TV. Dan kita selalu juga mendoakan orang tua kita, Mbah Karno ya, sama apa, Mbah itu sama Mbah Putra, Mbah Putri. Semoga kedua orang tua kita ini yang kita kenal dari sejak dulu dalam hal yang baik ya, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian, saya nanya dulu ya, tapi jawabannya dari mana nih? Dari WA. Suaranya jelas enggak? Untuk ibu-ibu ummahat, nanti ya jawabnya pakai WA aja ke pengurus. Suaranya jelas, clear? Ada mic-nya ya. Saya khawatirnya saya ngomong sendirian, terus ibu-ibu juga ngobrol. Makanya saya tanya dulu, suara saya sampai enggak? Ya. Ya. Lantai 7. Ya. Baik. Saya enggak melihat ibu-ibu. Ini jumlahnya ibu-ibu berapa? Saya ngobrol dulu ya, nggak apa-apa, saya izinkan ngobrol dulu. Karena nanti ada riwayat ya yang sahih, waktu itu Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk berdua. Kemudian ketika sedang duduk berdua, datang seorang perempuan sudah tua ya, ajuz itu ya sudah tua, sudah berumur. Kemudian wanita tua ini sekonyong-konyong langsung saja datang menghampiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu berada di hadapan Rasul, kata si wanita yang sudah sepuh ini, beliau mengatakan, "Ana Juthamah al-Muzaniyah." Langsung kenalin dirinya. "Wahai Rasulullah, saya adalah Juthamah al-Muzaniyah."
Rasul begitu mendengar si wanita sepuh ini ngomong, mengenalkan dirinya, saya adalah Juthama al-Muzaniyah. Kata Rasul, enggak, kamu bukan Juthama, tapi kamu adalah Hassanah al-Muzaniyah. Jadi Rasul memperbaiki nama orang itu karena dia merasa si perempuan sepuh ini bahwa dia tua, kemudian gemuk dan lain sebagainya. Ya, saya ini orang yang tambun gitu ya. Maksudnya jelek kelihatannya. Kata Rasul, tidak, Anda adalah Hassanah al-Muzaniyah. Enggak, Anda seorang yang baik ya, Hassanah, yang good looking lah, enak dilihat gitu. Hassanah al-Muzaniyah. Rasul tahu si wanita ini, bukan tidak tahu ya, tapi Rasul hanya mengoreksi namanya. Kata Rasul, kaifa halukum? Ya, Rasul nanya, kaifa antum, kaifa halukum? Ini kalau Rasul nanya kepada seorang perempuan dengan domir. Nah, ibu-ibu kan belajar ya, domir. Ya, seorang tapi dipanggilnya jama', kaifa antum. Terus yang antum ini yang diajak bicara sama Rasul perempuan. Kaifa antum, kata Rasul kepada si wanita sepuh ini, kaifa halukum, ya, gitu. Begitu Rasul SAW menyapanya dengan penuh kelembutan sampai di akhirnya kata beliau, kaifa kuntum ba'dana. Wah, ini kalau kita ngerti bahasa Arab dengan rasa-rasa pertanyaan begini, ini berarti yang nanya ini adalah care banget gitu ya, perhatian, lembut ya, penuh dengan penghormatan gitu. Padahal yang diajak bicara seorang perempuan tua, sepuh ya. Jadi Rasul nanya, kaifa antum, bagaimana Anda gitu. Kaifa halukum, apa kabar Anda? Kaifa kuntum ba'dana, sudah lama enggak jumpa, kemudian sekarang kalian Anda bagaimana gitu ya. Lalu si wanita sepuh tadi menjawab, bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Baik-baik saja wahai Rasulullah. Gitu. Udah. Ceritanya singkatnya wanita itu pamit ya. Setelah pamit pergi dari hadapan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah nanya penasaran, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, tuqbil ala hadhil ajuz hadal iqbal." Saya agak heran, Anda kok segitu perhatiannya sama perempuan sepuh ini. Begitu Anda menghormatinya, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha gitu. Jadi bahasa Rasul itu bahasa sangat tinggi. Seorang Rasul utusan Allah didatangi seorang wanita tua ya, kemudian Rasul nanyanya dengan penuh kelembutan dan penghormatan dan penghargaan yang luar biasa ya. Kaifa antum, ya kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana. Wah, itu saya kalau ditanya kayak begitu sudah habislah. Artinya betapa kita direspek sama orang ya, diperhatikan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha nanya, nah itu siapa Rasul Anda sampai memperlakukan wanita tua seperti itu? Ya. Kemudian kata Rasul, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Wanita tadi suka sering ya silaturahmi kepada kami saat Khadijah selagi hidup. Masya Allah. Ya, Khadijahnya sudah wafat, ya tentu usia dari teman Khadijah ini ya sudah sepuh gitu ya. Masya Allah ya. Nah, jadi saya nanya sama ibu-ibu, ada dalilnya juga. Boleh saya nanya. Jadi ummahat jumlahnya sekarang berapa? 1000 ada? Ya. Berapa Zuhdi? 300? Masya Allah. Ini sama dengan sahabat yang ikut perang Uhud ya. Baik, alhamdulillah. Ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan pada pagi hari ini
tentang wanita yang dirindukan surga, gitu. Masya Allah. Ini kita ngejudulin diri sendiri atau memang ada dalilnya ada surga yang merindukan wanita? Hah? Kita membuat judulnya karena kita berharap gitu, atau memang ada dalilnya surga merindukan wanita? Nah, ibu-ibu sekalian, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Ahad di akhir Muharram ya. Ya, tanggal berapa Muharramnya? Tanggal 26. Ya, Masya Allah. Di tahun 1445 Hijriah. Tidak terasa. Ya. Baik. Apapun bahwa yang menjadi tema pada hari ini adalah sesuatu yang itu menjadi harapan kita, keinginan kita, ya, gitu. Jadi tentu tidak ada yang tidak menginginkan surga, ya, tidak ada. Semua menginginkan surga. Tapi surganya bukan surga dunia, ya, karena surga dunia mah tafsirnya macam-macam, ya. Kita pengen surganya adalah surga akhirat. Karena kalau surga dunia nanti, ya, orang mabok aja bilang serasa di surga. Lagi mabok serasa di surga. Lagi maksiat emang enak kayak di surga, ya. Makanya kan ada surga maksiat. Mana ada surga maksiat. Nah, jadi kita bicara dari apa yang menjadi keinginan kita. Jadi tema itu kan artinya harapan. Tema itu artinya tujuan. Ya, tema itu artinya bahwa itu menjadi ruh, spirit, semangat kita. Karena kalau kita tidak melihat tema itu bagian dari keinginan kita, hanya sekedar judulnya. Kadang judul itu nggak seimbang. Ya, kadang judul itu tidak seimbang. Ya, judul lagu banyak yang nggak seimbang. Ya, hidup di bulan, rasa di bulan, nggak pernah hidup di sono juga, ngomongnya kayak di bulan. Baik, ummahat sekalian, bisa jadi kita melihat tema ini berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya adalah riwayat Imam Ahmad. Ya. Insya Allah hadisnya adalah sahih menurut para ulama hadis, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu, ya, di hadapan para sahabatnya ngobrol, kemudian bikin garis di atas tanah, khatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ardi arba'ata khutut, bikin garis 4 garis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Ya. Sebentar, saya ngobrol dulu sama ummahat. Kalau ummahat taklim seperti ini nyatet enggak? Nyatet enggak? Nyatetnya pakai HP ya, supaya nanti kalau ada alasan buka WA lagi nyatet saya. Ya. Baik. Kalau mencatat bagus, ya, nanti saya mau nanya di akhir taklim ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 4 garis, ya. Kemudian kata Rasul nanya kepada para sahabatnya, tadruna ma hadza? Kalian tahu enggak kenapa saya bikin 4 garis ini? Ya. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Nah, umat sekalian, keluar dulu dari materi, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah di antara metode ngajar. Secara apa? Secara aplikatif, secara aktif, ya. Jadi ngajar itu sesuatu yang bukan hanya yang abstrak saja, tetapi sesuatu yang memang konkret. Ya.
apalagi untuk menyampaikan sesuatu yang nilainya tegas jelas, ya, maka perlu kita menarik perhatian dulu, memberikan muqaddimah agar apa yang mau disampaikan gitu. Kemudian yang dengernya fokus, ya, yang dengernya fokus. Maka Rasul membuat 4 garis di atas tanah ini sedang kumpul dengan para sahabat. Nah nanti ummahat yang ngajar gitu ya. Yang ngajar itu salah satunya adalah memperjarak pendek cara memahami gitu. Jadi guru itu harus memperpendek jarak. Kalau anak kan mau memahami sesuatu sendiri, panjang tuh ceritanya, ngambil buku, mungkin baca, kemudian mikir. Guru di antara fungsinya adalah memperpendek jarak. Kalau anak pengen tahu sesuatu dengan sendirinya butuh seminggu misalnya. Lewat guru bisa hanya 2 menit selesai. Nah, ya. Jangan guru kemudian hadir di kelas tapi malah memperpanjang, memperlama, mempersulit, ya, pemahaman si anak. Nggak boleh. Guru itu adalah sebagai apa? Jalan tol, bypass tanpa bayar. Tanpa bayar. Jadi jalan pendek, ya, panjang jadi pendek gitu. Jadi memperpendek, ya, gitu. Ini tugas untuk kita semuanya. Para pendidik mau yang ngedidik secara formal atau non formal, kita di rumah juga harus kita memperpendek jarak, mempercepat jarak, ya. Makanya dalam istilah pendidikan ada yang disebut dengan akselerasi percepatan. Jadi kita yang membuat anak lebih cepat faham. Anak yang membuat bahwa mereka lebih cepat untuk tahu. Ya, ini pesan saya. Ya, pesan saya untuk semuanya bahwa fungsi kita sebagai guru adalah memperpendek jarak yang panjang untuk jadi dekat. Mempercepat, ya. Baik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanya, tadruna ma hada? Kalian tahu nggak 4 garis ini? Ya, dan sering ini bukan 1-2 kali Rasul melakukan seperti ini, melakukan sesuatu nanya sama para sahabatnya, ya. Dan itu bagus, ibu-ibu sekalian. Gini, katanya sekarang ciri manusia modern ini, ibu-ibu, ya. Ciri manusia modern ini, nah ibu-ibu masuk nggak dalam ciri manusia modern ini? Kalau terkumpul 4 hal, ya. Pertama, kalau orang itu jadi ciri manusia abad 21 ini, pertama adalah kalau kreatif. Ya, saya melihat di sini ibu-ibu kreatif, insya Allah. Ini saya tadi lihat di spanduk ini, masya Allah. Saya nanti nggak akan susah. Kalau pengen bebek, langsung pesen Raja Bebek Al Faruq. Ada dapur Ensis. Iya. Ada Sakinah Signature ini. Wah, masya Allah. Ada El Bahr. Wah, ini kayaknya yang punya Ummahat ya. Ummahat Darul Izzah ya. Iya. Jangan lupa pajaknya nanti ibu-ibu kasih ke saya. Masya Allah, kreatif. Ini luar biasa. Memang kalau seorang ibu tidak kreatif, ya, itu akan habis di bawel sama cerewetnya doang. Tapi kalau dikreatifkan, bawel cerewetnya manfaat. Ini masya Allah luar biasa ini. Ada kedai azam, ya. Nanti kita undang ini Darul Izzah Ummahat yang mau ikut bazar di Albina. Tapi bazarnya istimewa, modal dan untungnya dikasih, tidak boleh diambil. Karena bazarnya adalah jualannya sama Allah, gitu. Kira-kira ada yang daftar enggak tuh Ustaz Zuhdi? Pak Santoso ada yang daftar enggak kira-kira? Ya kita mulai dari ramennya dulu, mau daftar enggak tuh? Iya. Baik. Ya, jadi ngobrol judulnya dulu. Ya. Kemudian apa? Kreatif.
Yang kedua, kritik, punya pikiran yang sifatnya mengkritisi sesuatu. Bagus sebenarnya Mas, saya setuju kalau ibu-ibu mengkritisi. Tapi jangan mengkritisi ATM suaminya. Ya, nggak naik-naik. Yang naikin ke pohon. Yang ketiga, ibu-ibu, setelah kreatif, kritik, kemudian adalah collaboration. Ta'awun bahasa kitanya mah. Kita ini harus padu. Saya seneng banget Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Ngelihat spanduk bagian bawahnya. Mestinya yang bawah tuh ke atasin itu. Iya. Ya. Atau di pinggir-pinggir. Kan kalau bawah nggak kebaca. Tapi nanti jadi promo. Iya. Baik. Yang keempat ibu-ibu sekalian adalah communication. Ya. Kita berkomunikasi 4 hal. Ya sebenarnya sih itu bukan ciri abad modern. Dalam Islam sudah jelas itu dari dulu juga. Cuma kita jarang menyampaikan ini. Kita harus berkreatif. Ya iya. Kata Rasulullah SAW itu ihris ala ma yanfa'uka. Kita tuh harus semangat dalam segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Nggak boleh nggak kreatif. Ya harus kreatif. Ya. Kemudian tentang kritik. Ya iya. Nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu nasihat, kita perlu saling menasehati. Ya. Keempat, kemudian collaboration, ya. Kita saling berkolaborasi, saling mengisi, iya, ta'awun, jelas banget. Ya. Kemudian yang keempat, komunikasi. Oh, banget. Ya. Bahwa kita harus berkomunikasi satu dengan yang lain. Makanya ada sunnah salam. Ya, idza laqitahu fasallim alaih, dan banyak sekali itu. Ya, bahkan dalam Islam cirinya bukan 4 doang kalau mau kita nambah mah. Ada 60 lebih ya ciri dari manusia sepanjang hidup, bukan abad 21 doang. Apa? Al-iman, ya bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 cabang. Nah, kita sudah punya sebenarnya mah. Dan itu adalah kunci untuk manusia yang hidup ya, sampai yaumul qiyamah, tidak pada batasan tertentu. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah sahabat menjawab pertanyaan yang tadi dengan jawaban sahabat itu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, ilmunya di sisi Allah dan Rasulnya. Ini juga ngajarin banget ibu-ibu ya untuk anak-anak kita beradab ya, punya etika dalam thalabul ilm gitu ya. Gitu. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW menjelaskan afdhalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailidin wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatu bintu Muzahimin imra'atu Fir'auna wa Maryamu ibnatu Imrana. Ya. Jadi kata Rasul 4 garis ini katanya ya menjelaskan tentang seutama-utamanya wanita penghuni surga. Ya. Afdalu nisa'i ahlil jannah. Seutama-utamanya wanita penghuni surga itu 4. Pertama Khadijah bintu Khuwailidin radhiyallahu anha yang tidak lain adalah istri Nabi SAW. Kemudian Fatimatu bintu Muhammadin radhiyallahu anha yang tidak lain adalah putri Rasul SAW. Yang ketiga adalah Asiyatu bintu Muzahimin. Ya, Asiyah bintu Muzahim tidak lain adalah istrinya Fir'aun. Ya, kemudian Maryam ibnatu Imran, Maryam putranya atau putrinya Imran. Ya. Nah, paling tidak tema kita ini arahnya ke sana di antaranya. Ya, di antaranya 4 disebut di sini. Di luar yang 4 ini, ibu-ibu sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut satu persatu, ya, menyebut satu persatu di antara sahabat yang ada pada masa itu, ya. Rasul pernah menyebut satu demi satu, ya. Jadi saya sampaikan supaya kita dengan tema itu ada inspirasi yang kita lihat,
ya. Tadi Rasul mengatakan 4. Ada di luar yang 4 itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu demi satu. Ya, saya sebutkan dulu. Pertama di luar yang 4 tadi adalah Sumayyah bintu Khayyat Ummu Ammar ibn Yasir. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sumayyah, ya, salah seorang sahabiyat yang disebut awwalus syahid fil Islam. Jadi saat Rasul melihat keluarga Ammar bin Yasir ini, ya, yaitu adalah Sumayyah istrinya sama suaminya disiksa sampai kemudian syahid. Jadi yang pertama syahid di dalam Islam itu adalah keluarga, ya, ibu sama ayahnya Ammar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Ammar? Isbiru ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Ya. Rasul langsung mengkabar gembirakan, ya, bahwa keluarga Yasir itu, ya, janji Allah untuk mereka adalah al-jannah, ya, surga. Ya. Kemudian berikutnya adalah Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Jibril alaihi salam datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam kemudian menyampaikan hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Jadi Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Aisyah bahwa ini adalah istrimu, ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Jadi kita sudah punya tambahan di antara nisa'u ahli al-jannah. Berikutnya adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Istrinya Rasul alaihi salatu wassalam sekaligus juga adalah putri dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, ada cerita sebelum mengawali apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Rasul dalam satu riwayat berkehendak, berniat mau menceraikan Hafsah. Ya. Berkehendak mau menceraikan Hafsah. Di riwayat yang lain sudah terjadi bahwa Rasul menceraikan Hafsah. Ya. Nah, apapun dari dua ini, Jibril alaihi salam, ya, kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, talaqta Hafsata wa hiya sawwamatun qawwamatun." Wahai Muhammad, ya, ini kamu menceraikan Hafsah padahal dia adalah ahli puasa, ahli salat. Sawwamah, qawwamah. Ini dalam bahasa Arab, sawwamah itu tukang puasa, ahli puasa, sawwamah. Wa qawwamah, ya, selalu sholat malam. Ya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wahiyya zaujatuka fil jannati faraji'ha. Dan Hafsah itu adalah istrimu di akhirat kelak di surga, maka kamu harus rujuk dengan Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Nah, ini umat sekalian, kita sudah dapat ini sebahagian yang ngutip-ngutip dulu, ya, sebelum sampai nanti bagaimana cara kita menjelaskan ini, ya, bahwa ada yang akan terlibat, ya, dengan kita kalau kita punya hubungan yang khusus, yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika seorang ibu, ya, seorang istri punya hubungan yang khusus, yang spesial, ini ketika ada hal yang lain yang ikut campur, bukan siapa-siapa, tapi adalah yang dari langit. Malaikat Jibril pun ikut turun, ya, datang menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendudukkan siapa sesungguhnya seorang Hafsah radhiyallahu anha. Innaha sawwamatun qawwamatun. Ya. Jadi ciri ibu-ibu, ya, bukan kemudian naik motor sen kiri belok kanan.
Jangan tersinggung ibu-ibu. Itu bukan Ummahat Darul Izzah itu. Tapi di tempat yang lain, hanya di sini pun mungkin ada juga. Jadi cirinya sawwamatun qawwamatun. Ya. Saya senang tadi sambutan Pak Santoso ya, memberikan semangat, support bahwa ibu-ibu ini remako ya. Remaja kolot, enggak juga, semangat. Ya para sahabat juga dulu sama, istri-istri para sahabat ini selalu ngaji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahasanya bukan ngaji sih, ya, tapi selalu ada bersama Rasul. Bahkan mereka minta kepada Rasul satu waktu yang khusus. Ya, mereka tidak bersama kaum laki-laki, tidak dengan para sahabat laki-laki, tapi khusus ngajarin para istri. Ya, sahabiyat, dan Rasul memenuhinya. Ya, Rasul memenuhinya. Dulu para sahabiyat itu ada yang berani kepada Rasul minta, nanya, ya, langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada Rasul ini, ya, sahabat itu berani-berani. Satu waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ngajarin para nisa sahabiyat. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ya, ketok pintu. Sebelum diketok pintu, maklum ibu-ibu, ya rame nanya sama Rasul, dialog sama Rasul, namanya ibu-ibu. Mana ada ibu-ibu ngehep-hep? Ya, sekarang ngehep-hep enggak nih? Tahu ngehep-hep enggak? Hah? Ngehep-hep teh silent, gitu, silent. Ya, silent. Mana ada ibu-ibu ngehep-hep? Kalau di rumah ibu-ibu ngehep-hep, maka sudah, rumah itu kehilangan mahkotanya. Tinggal sabar aja yang dengernya, sama doain. Ya, nah jadi ketika sedang rame begitu nanya apa, ada yang ngetok pintu. Begitu dibuka, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu tahu yang masuk Umar, semuanya diem. Ya, lirgaang katincak, cek orang Sunda mah. Ini ada orang Sunda enggak? Ya, gaang tanawan. Itu yang suka bunyi ya? Bukan, yang di bawah tanah. Kalau ada orang yang mau injek langsung kek diam gitu. Kata Umar bin Khattab nih, kalian aneh. Tadi saya dengar di luar kalian rame nanya sama Rasul segala. Kemudian saya masuk diam semua. Apa kalian tidak lebih takut kepada Rasul daripada sama saya? Gitu. Kemudian kata wanita-wanita sahabiat itu, kalau Rasul lembut, kalau Anda bikin kami takut. Ya. Baik. Tapi ibu-ibu ini kayaknya silent ya. Masya Allah. Baik. Tadi sedang ngomongin apa ini? Ibu-ibu sudah sampai di mana tadi? Hafsah ya? Ya, Hafsah qawwamah, ya, sawwamah, kemudian qawwamah. Berikutnya, yang berarti yang keberapa tuh? Yang ketujuh ya, setelah kita menyebut 4 ini. Yang ketujuh, siapa lagi yang membuat tema ini bisa menginspirasi kita bahwa surga itu sudah ada calonnya. Calonnya bahkan calon pasti, bukan calon ndak pasti, calonnya calon jadi bener, ya. Makanya ibu-ibu sekalian begini, di dalam bahasa hadis itu ada siapa al-mubasysyarun, laki-laki yang dikabari gembira, dikabar gembirakan menjadi ahlul jannah, al-mubasysyarun. Nah ada juga bukan al-mubasysyarun, adalah al-mubasyarat, ya. Yaitu wanita-wanita yang dikabar gembirakan mereka menjadi ahlul jannah. Tadi kan sudah dijelasin di hadis yang pertama, afdalu nisa'i ahlil jannati, ya tadi. Nah yang ketujuh adalah Fatimatu. Tadi sudah disebut, ya. Tapi saya sebut aja di sini tentang hadis untuk menambahkan kedudukan Fatimah radhiyallahu anha. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu berarti anak perempuan dari orang tuanya kan?
Ya. Ibu-ibu yang sekarang ini berarti anak perempuan dari orang tuanya. Kemudian ibu-ibu juga sudah punya anak. Ya. Dan mungkin ada anaknya adalah anak perempuan. Ya, nanti kita akan masuk satu poin ini penting sekali. Ya, tentang anak perempuan. Yang ibu juga bagian dari sebagai anak perempuan. Untuk kita tahu harga dari kedua orang tua kita. Begitu kita tahu bahwa saya seorang anak perempuan. Gitu. Ya. Untuk kita tahu harga seorang anak perempuan itu bagaimana, kan begitu. Jadi kita jangan melihat bahwa sekarang saya seorang ibu. Ya, kemudian kita punya anak perempuan, tapi juga Anda adalah seorang anak perempuan dari orang tua Anda. Ya. Baik. Kata Rasulullah SAW, hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, "Inna hadza malakun lam yanzilil arda qattu qabla hadhihi lailati ista'dana rabbahu an yusallima alayya wa yubashshirani bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli jannati wa anna al-Hasana wal Husaina sayyida syababi ahli jannah." Ya. Kata Rasul, ada seorang malaikat belum pernah turun ke bumi sama sekali. Ibu-ibu, saya berharap hadis ini jadi inspirasi untuk kita. Jadi catatan, jadi renungan, jadi harapan. Ya, kata Rasul, belum pernah malaikat ini, ada seorang malaikat, belum pernah malaikat ini turun ke bumi sama sekali sebelum ini, belum pernah. Ya, sampai kemudian malam ini dia minta izin, malaikat ini minta izin kepada Allah. Ya. Ini juga menjadi pelajaran ibu-ibu sekalian untuk anak-anak kita, ya, tentang isti'dzan, minta izin. Ya. Jadikan dalam tradisi itu adalah anak minta izin. Ya. Anak minta izin. Izin itu biasanya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Presiden minta izin gimana? Ya, menterinya yang minta izin. Ya. Ista'dzana rabbahu, minta izin kepada Rabbnya. Minta izinnya apa? Ini catatannya. Bahwa malaikat itu ingin mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Satu, minta izin langsung ingin mengucapkan salam kepada Nabi. Yang kedua, malaikat ini ingin mengkabar gembirakan dari yang mereka sudah imani berdasarkan wahyu yang sudah tetap dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Fatimah itu adalah sayyidatu, ya, penghulunya, pemimpinnya wanita-wanita ahlul jannah. Wa annal Hasana wal Husain, dan Hasan Husain yaitu putranya adalah pemimpin para pemuda di surga. Catatan sayanya ibu-ibu adalah, inspirasinya ibu-ibu adalah kokohkan, hembuskan, bangun di rumah itu seluruhnya adalah ruh ahli al-jannah. Kita tidak melihat di rumah kita kecuali bahwa semua kita merasa bahwa kita insya Allah pantas keluarga kita adalah keluarga ahlul jannah. Harapan sebagai harapan harus dibangun begitu. Nah, kalau sudah begitu maka turunannya, artinya hal yang berikutnya kita bangun. Ya. Untuk menjadi ahlul jannah ini ucapannya gimana? Untuk menjadi ahlul jannah ini akidahnya gimana? Untuk menjadi ahlul jannah ini yang pantas kita bawa saat bertemu dengan Allah itu apa? Untuk menjadi ahlul jannah ini bangunan rumah tangganya kayak apa? Untuk menjadi ahlul jannah ini cara kita mendidik diri kita sendiri, mendidik suami, mendidik istri, mendidik anak seperti apa? Jadi itu yang kita ingin fahami, bukan kemudian sekedar jargon. Ke surga bersama, yang satu dangdutan, yang satu rock and roll, ya, yang satu tukang ngelihat sinetron, yang satu itu kumaha tuh jargon di rumahnya, ya, ke surga bersama-sama. Ya, waktu sholat enggak sholat, gimana ke surga? Waktu baca Quran harus baca Quran enggak bisa, kumaha, ya. Nah, jadi bangun rumah itu adalah menjadi cirinya, ya.
Cirinya dengan apa? Ya kenal, di rumah itu nggak asing. Malaikat itu nggak asing kalau datang ke rumah itu. Kenapa? Ya di malamnya dibacain surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Kan begitu katanya dalam hadis yang sahih. Kalau rumah ingin didatangi malaikat dan tidak didatangi setan, maka bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tiba-tiba ibu-ibu nanti pulang sama suaminya lapor, alhamdulillah, ya Pak, Bi, saya malam tadi baca surat Al-Baqarah Ali Imran. Kata suaminya nggak kedengaran. Iya, kan itu alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah tuh. Udah alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Al-Baqarah sama Ali Imran. Hah? Masya Allah. Ya, nanti kita akan diundang sama Darul Izzah lomba. Ya, lomba jangan langsung satu Al-Baqarah, jangan. Ya. Misalnya setengah juz dari Al-Baqarah. Tujuannya apa? Ya tadi biar di rumah ini rame tiap malam ya, ibu-ibunya Masya Allah ngajarin anaknya, bacain apa yang menjadi ya sebab di rumah itu ada hal yang kokoh, yang kuat. Nah, baik, lanjut dulu. Ya, jadi saya ingatkan pesan-pesannya bahwa disebutnya tadi, ya kan kata Rasulullah Ali bin Abi Thalib fil jannah, masa itu sudah luar biasa. Ali bin Abi Thalib fil jannah, kemudian di sini Fatimah adalah bukan hanya fil jannah, tapi sayyidat nisai ahli jannah. Kemudian Hasan dan Husain, aduh, masya Allah, ya. Coba suami, istri, anak ini sudah jelas rombongan bener sudah jadi sebagai ahlu al-jannah. Itu apa namanya? Harapan kita, ya. Baik. Lanjut. Ummu Zufar radhiyallahu anha. Ya, ada namanya Ummu Zufar panggilannya. Ya, tetapi namanya adalah bukan Ummu Zufar. Kalau misalnya kita mau tahu siapa Ummu Zufar ini, ya gimana tuh ya caranya? Ummu Zufar ini gimana gitu? Seorang siapa? Kalau misalnya Khadijah kan kita ngenalin ya, bagaimana dakwahnya, bagaimana imannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu boleh jawab pakai speaker boleh, ya. Khadijah bersama Rasul itu berapa tahun ibu-ibu sampai wafatnya? Jadi berapa lama Khadijah berumah tangga sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang jawabannya benar saya kasih hadiah. Boleh ya ngasih hadiah? Boleh. Iya. Hadiahnya apa Ustadz? Yang paling mahal doa. Ada yang jawab? Kang Faisal? Ya. Ada? Ibu-ibu? Ya. Ada? Ada ibu yang bisa jawab. Lanjut kalau sambil jalan aja nggak apa-apa. Ya. Ada? Belum? Ya udah sambil jalan aja dulu. Ya. Jadi ada Khadijah radhiyallahu anha, ada Maryam. Nanti sebenarnya kita mau kupas satu-satu itu supaya kita tahu gitu yang dirindukan surga itu seperti apa gitu, ya. Agar apa namanya? Kita punya gambaran gitu. Kita punya cerminan, ya. Yang saya yakin juga pasti ibu-ibu sudah paham, alhamdulillah, insyaallah, ya, insyaallah taala. Baik, Ummu Zufar ini siapa kira-kira ibu-ibu ya? Ya, baik, kita cerita ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas pernah nanya orang-orang yang sedang bersama beliau, terutama muridnya. Ya, muridnya itu yang terkenal adalah Atha ibn Abi Rabah. Kata Ibnu Abbas, ala uriyaka imra'atan min ahli jannah. Katanya kalian nih, coba mau nggak saya lihatkan sekarang nih, kata Ibnu Abbas, wanita dari ahlul jannah.
Ya. Wanita dari ahlu al-jannah. Mau nggak aku perlihatkan sekarang dia adalah wanita ahlu jannah. Jadi bukan ngayal, ada wanitanya, ada orangnya. Ini Ibnu Abbas cerita kepada para tabi'in yang mereka tidak tahu tentang wanita ini. Ya, begitu. Kemudian kata Atha menjawab, "Bala, tentu saja, seneng kan? Mau diperlihatkan bahwa sebelum nanti di surga ini ahlul jannahnya sudah ada di dunia ini." Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Hadhil mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ceritalah Ibnu Abbas, dulu ya ada seorang wanita hitam kelam, hitamnya hitam lah, gitu ya. Kemudian wanita ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wanita ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengadu, mengeluh, "Ya Rasulullah, usra'u. Rasulullah, saya ini suka apa bahasa yang pasnya di sini ya, gitu. Kalau ada penyakit itu penyakit apa tuh yang pingsan, teriak, ya, kejang, ayan, ya seperti itulah, gitu ya. Jadi wanita ini, usra'u, saya Rasulullah ini ya tiap waktu sering, tidak ada waktu kecuali saya sering kejang, sering ayan, sering tidak sadarkan diri, ya. Wa inni atakasyafu, nah kalau keadaan saya sedang kondisinya begitu, terbukalah aurat saya, ya. Fad'ullaha li, tolong doakan saya wahai Rasulullah. Ya, ya. Jadi wanita ini datang saat dalam keadaan sedang sehatnya, gitu kan. Kemudian menyampaikan kondisi realnya. Kemudian kata Rasul langsung jawab, "In syi'ti sobarti." Seandainya kamu mau dengan kondisi yang sekarang, kamu sabar. Walakil jannatu, kau dapat surga. Allahu akbar. Ya. In syi'ti sabarti walakil jannah. Ada hal memang kamu enggak sembuh dengan penyakit ini, tapi kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, saya doakan. Saya berdoa sekarang juga kepada Allah dan Allah menyembuhkanmu. Ibu-ibu, kalau ada di antara kita dua hal yang nampak di depan kita buruk adalah buruk, tidak ada pilihan. Yang kedua adalah baik, baiknya juga adalah pasti. Kira-kira kita ngambil yang mana? Ya, contohnya ini. Ya, contohnya ini. Rasul memberikan dua pilihan. Yang pertama nampaknya buruk, murni buruk. Apa? Rasul mengatakan, ya udah kamu terima saja bahwa kamu diuji oleh Allah dengan seperti ini. Tapi sudah pasti surga untuk kamu. Kamu ambil itu. Atau kamu ngambil yang kedua, apa? Aku berdoa dan kamu sembuh. Kira-kira nih, kita mau ngambil yang mana? Hah? Mau ngambil yang mana? Hah? Kita pengennya sembuh. Karena lamunan sembuhnya, kalau saya sembuh, saya sehat, saya seorang perempuan, saya bisa berpunya suami, saya punya anak, wah milih itu kan gitu. Ya. Tetapi yang kedua tidak ada jaminan, cuma sembuh doang, nggak ada berikutnya, cuma sembuh doang. Yang pertama mah surga udah pasti, yang kedua cuma sembuh doang. Tapi pasti kalau Ummahat Darul Izzah, saya minta dua-duanya Ustaz. Pertama sembuh, yang kedua masuk surga. Cuma sayang pilihannya hanya satu saja di antara dua ini. Nggak disebut dengan milih. Kalau kemudian pengen semuanya mah cuma satu doang. Multiple choice itu cuma satu. Ya, nggak ada duanya. Ya, subhanallah. Wanita ini ngejawab pasti sungguh. Udah. Jawabannya jawaban iman, bukan jawaban dunia. Jawabannya jawaban keyakinan, bukan kesenangan. Jawabannya jawaban tumakninah, bukan keraguan. Jawabannya jawaban yang yakin, bukan gambling.
Surga itu adalah yakin, sehat itu gambling. Iya, saya sehat, tapi belum tentu saya dapat surga. Iya, selama-lamanya dunia, nggak ada, dunia itu abadi. Umur saya panjangnya berapa puluh tahun, mati juga akhirnya. Tapi saya belum tentu dapat apa-apa. Ini sabar, saya sudah pasti dapat surga. Ya, Masya Allah. Ya. Kata wanita itu asbir, saya mau sabar aja wahai Rasulullah. Faqalat, cuma Rasul saya minta satu saja. Inni atakasyafu fad'ullaha alla atakasyaf. Cuma satu Rasul saya minta. Saya sabar insya Allah, tapi saya minta tolong doakan kalau saya sedang kejadian begitu, aurat saya tidak buka, tidak kelihatan. Maka Rasul fada'alaha, Rasul langsung mendoakan wanita tersebut, ya, sehingga dalam kambuhnya tidak pernah kelihatan auratnya. Allahu akbar. Itu hadisnya sahih. Nah, berikutnya ibu-ibu adalah ya Ummu Hiram bintu Milhan radhiyallahu anha. Ya, ini seorang sahabiyat, ya, yang Rasul itu sangat dekat banget, ya, dekat banget sama keluarga Ummu Hiram binti Milhan ini. Di antara keluarga-keluarga yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah Ummu Hiram bintu Milhan. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Ummu Hiram bintu Milhan ini, ya, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di rumah sahabat-sahabat yang lain. Sering dijamu makan, gitu. Sering Rasul tidur siang, gitu. Itu keluarga Ummu Hiram bintu Milhan ini mendapatkan kehormatan, ya, dari seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, satu waktu setelah dijamu makan, ya, dijamu makan, kemudian Rasul sholat sunnah, kemudian tidur siang, ya, itu sahabat tuh Ummu Hiram sama suaminya adalah Ubadah ibn As-Samit, ya, ini dua-duanya ini tidak tidur, ngejagain Rasul. Jadi sudah tahu jadwalnya Rasul ke rumah itu, siapin makan, Masya Allah, disambut, digelarin tikar, ya, sampai kemudian Rasul tidur siang, dijagain. Nah, satu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan sedang tidur siang tadi di rumah Ummu Hiram bintu Milhan ini, istaiqadha wa huwa yadhak, bangun kemudian beliau tertawa, ya, dan tertawa Rasul itu adalah tertawa yang sangat indah, ya. Tidak ada tertawa yang dengan tertawa itu membuat orang bahagia melebihi tertawanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu indahnya ketawa Rasul. Terlihat giginya, ya, tertawanya tidak terbahak-bahak, ya, tetapi senyumnya adalah sangat indah. Tidak ada senyum yang paling indah melebihi senyumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ummu Hiram, ini yang saya bilang ummahat sekalian, ya, Rasul dialog dengan sahabiat di hadapan para suaminya, dan sahabiat pun nanya dengan sopan, ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Hiram bintu Milhan, wa ma yudhikaka ya Rasulullah, apa Rasul yang membuat anda tersenyum tertawa, ya? Kemudian kata Rasul, nasun min ummati uridu alayya, ya, katanya tadi dalam mimpi saya diperlihatkan bahwa ada di antara umatku ini berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah apa? Ya, mereka bukan naik kuda lagi, bukan naik unta lagi, tapi mereka berada di tengah samudra, di tengah lautan, naik perahu, naik kapal laut berperang di jalan Allah. Ya, mereka seperti, ya, raja yang
duduk di atas singgasananya. Maksudnya punya kehormatan, punya wibawa karena naik kapalnya, naik perahunya jihad di jalan Allah. Ya, ketangkap ya ibu-ibu ya. Di Rasul mengatakan, tadi katanya dalam mimpi, dalam tidur aku diperlihatkan umatku ini dengan segala kemuliaannya jihad di jalan Allah di tengah lautan, naik perahu, naik kapal. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasul, statement begitu. Lihat ini, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ada yang paham IT ya, insya Allah paham IT ya. Komputer itu dalam aplikasi apapun pasti di dalamnya dibuat algoritma. Tergantung aplikasi ini dibuat untuk apa. Ada algoritma yang nanti setiap apapun yang kita masukin ya, nanti dibaca oleh komputer ini berdasarkan algoritma yang ada di aplikasi tersebut. Ya. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa dalam hidup kita ini ada algoritma. Di otak kita ada algoritma, di hati kita ada algoritma, di mata kita ada algoritma, dalam harapan kita ada algoritma. Itu Rasul hanya menyampaikan statementnya begitu saja. Ada umatku nanti jihad di jalan Allah, ya. Kemudian mereka ini seperti raja di atas singgasananya karena kehormatan jihadnya, ya. Itu statementnya cuma begitu saja. Hanya Ummu Hiram bintu Milhan menangkapnya dengan algoritma iman, dengan algoritma cita-cita, dengan algoritma keyakinan. Maka begitu disampaikan statement kayak begitu, kata Ummu Hiram bintu Milhan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Ini ibu-ibu sekalian algoritmanya. Statementnya cuma begitu saja untuk kita hanya ya. Statementnya Rasul mengatakan begitu. Tapi algoritmanya sudah siap ditangkap oleh Ummu Hiram bintu Milhan. Iya. Apa? Rasulullah doakan. Anda berdoa kepada Allah sekarang juga agar yang engkau ceritakan tadi ada umatmu yang jihad di jalan Allah di atas kapal menyeberang samudra, jadikan aku di antara mereka itu. Allahu Akbar. Ya, ingin dijadikan bahwa di antara yang disebut oleh Rasul sebagai umatku yang berjihad di jalan Allah di atas samudra, itu Ummu Hiram termasuk salah satunya. Masya Allah. Ummu Hiram tidak pernah melihat kolam renang. Ya, hidupnya di atas padang pasir. Belum pernah sampai ke pantai. Kalau cerita laut ya memang tahu ada laut, dalam Al-Quran disebut ada lautan. Tapi untuk sampai kemudian di laut, naik perahu, naik kapal, apalagi untuk jihad, nggak kebayang. Tapi algoritmanya menjangkau itu semua kepada apa yang beliau belum alami dan beliau belum lihat. Tapi imannya sudah sampai melebihi itu semua. Ya, gitu. Itu algoritmanya. Saya maksudkan dengan ini, ibu-ibu sekalian, kita dalam kehidupan dunia ini, algoritma yang dipasangnya jangan algoritma dunia saja. Ya, bahagia dalam konteks dunia, algoritmanya apa? Bahagia dalam konteks akhirat, bahagianya apa? Susah dalam algoritma dunia apa? Susah dalam algoritma akhirat apa? Harus digambarkan dengan jelas. Supaya kita tidak salah membuat nanti jawaban ketika ditampilkan pertanyaan yes atau no, kita tahu lanjut atau tidak, kita cancel atau lanjut. Nah ini kita paham karena algoritma yang kita pakai adalah benar, sudah ada. Ya, subhanallah, seorang Ummu Hiram ya di Madinah yang belum kemana-mana, tapi dia mimpinya untuk dijadikan oleh Rasul bahwa dia salah satu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihad di atas laut. Iya. Kemudian setelah begitu fada'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasul langsung mendoakan. Nah, ibu-ibu, begini nih. Tolong ya. Kita kan sudah sering terlalu banyak basa-basi ya. Misalnya gini, "Saya lagi susah, doain dong." Kata temannya, "Ya, saya doain." Iya, yang dimaksud doain itu langsung doa. Kita bilang, "Saya berdoa kepada Allah di hadapanmu wahai saudaraku sekarang."
dan nanti kalau saya leluasa di waktu yang lain. Tapi sekarang saya doakan, semoga apa yang menjadi kesusahanmu Allah angkat. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi jangan bilang, ya saya doain, kemudian selesai. Doain apa? Hah? Doainnya yang jelas dulu. Amin, nanti insya Allah segala kesusahanmu akan hilang. Ucapkan itu. Ya, ucapkannya yang jelas. Ya, ya pokoknya deh doain deh, gitu. Pokoknya doain gimana? Harus jelas. Ya, makanya kalau kita, Ustadz minta tolong, saya doakan. Ustadznya nanya, doa untuk apa? Biar jelas. Nanti didoakan. Kita nanya sama temen, tolong doakan saya. Ya, biar saya istiqomah. Ya, ayo dong doakan saya. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada Anda. Allahumma amin. Ya, gitu. Habis. Berapa? 9:30. Oke. Iya. Berarti kita habis nih, belum selesai. Iya. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Ya, doa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu tidur lagi. Setelah tidur kemudian bangun dan tersenyum lagi. Ya. Kemudian ditanya lagi, ya, apa yang membuat Anda tersenyum wahai Rasulullah? Ya. Kemudian Rasul mengatakan, tadi minta lagi Ummu Hiram itu untuk kedua kalinya. Doakan saya wahai Rasulullah. Ya. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya kata Rasulullah, ya, bahwa anti minal awwalin. Wahai Ummu Hiram, kamu adalah dari orang yang pertama, ya, yang akan termasuk orang yang syahid di medan jihad itu. Dan benar itu kejadiannya di masa Khalifah Muawiyah. Ya, kejadiannya atau Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini semoga membuka, menyiapkan segala algoritma yang ada. Kita sudah baca Al-Quran, hafal beberapa surat, jadikan itu algoritma dalam kehidupan kita, supaya itu tidak semata ayat yang dibaca saja. Jadikan segala perjalanan ummahat dalam thalabul ilm itu adalah algoritma juga, supaya ibu-ibu tidak hanya sekedar datang. Datangnya sudah jadi kebaikan. Kalau datangnya ditambah dengan hal yang lainnya, ilmunya menjadi manfaat, kemudian itu menjadi panduan, maka itu yang kita sebut bahwa algoritma yang kita punya mampu untuk kita gunakan terhadap apapun dari nilai kehidupan kita. Nah, ibu-ibu sekalian, kita sudah lewat dari jam 9:30, ya, jadwal kita selesai. Kita harapannya sekali lagi bahwa apa yang menjadi tema sekali lagi, ya, jadikan ini adalah menjadi harapan kita, tujuan kita, keyakinan kita, ya, sesuatu yang kita katakan tidak di atas keyakinan, sesuatu yang kita lakukan tidak dibangun di atas hal yang pasti dari nilai tauhid, tentu itu tidak akan bermakna kokoh apa yang menjadi kehidupan kita. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang menjadi kehidupan kita selalu berkah adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam